Sejumlah fasilitas umum di kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta rusak diterjang gelombang pagi tadi. Berdasarkan data dari Sarsat Linmas wilayah 2 Pantai Baron, lebih dari 212 fasilitas umum dan lapak pedagang rusak. Saluran irigasi di sekitar pantai sepanjang 12 meter juga roboh. Gelombang tinggi sudah hampir 1 pekan melanda kawasan pantai selatan Gunung Kidul ini dan diprediksi akan kembali normal hari Senin mendatang. Pengurus pantai mengimbau agar warga maupun wisatawan untuk berhati-hati mengantisipasi gelombang tinggi. Pembagian bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ricuh. Kericuhan terjadi karena warga kecewa dengan penyaluran bantuan yang diduga tidak tepat sasaran. Kericuhan dapat diredam setelah aparat kepolisian Mapolsek Resort Babatoman dan Babinsa Kodim 0401 meminta masyarakat untuk menyampaikan keluhannya dengan tertib. Camat Lawang Wetan pun meminta agar pendataan penerimaan bantuan dikaji ulang. Segala macam hak nerime bukannya yang miskin, yang tak berhak nerime dia nerime. Adanya dianggap tidak tepat sasaran, kita serahkan ke mekanisme rapat desa, akan ditentukan melalui rapat desa untuk merevisi agar memang BLT ini benar-benar tepat sasaran. Saya di sini Kabak Ops Polresta Bangka. Oh, itu saya tidak ada tahu polisi. Tidak ada tahu polisi. Seperti inilah situasi saat Satgas Penanganan COVID-19 dan aparat kepolisian Mamuju mencari pasien positif yang diduga bersembunyi di rumah orang tuanya. Ibu pasien mengaku anaknya tidak mendapatkan pelayanan baik selama di rumah sakit saat menjalani isolasi sehingga melarikan diri. Di hadapan petugas, ibu pasien mengaku sang anak tidak ada di rumah. 2 orang ini melarikan diri dari tempat isolasi atau rumah sakit regional, sehingga otomatis kami dan gugus kabupaten dibantu dengan TNI Polri itu sama-sama ke TKP atau rumah yang bersangkutan. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan pasien tersebut, sehingga kita tetap lakukan persuasif kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan sukarela mereka mau menyampaikan bahwa keberadaan pasien yang bersangkutan. Setelah berupaya mencari ke dalam rumah, petugas tidak menemukan pasien yang melarikan diri. Pencarian pun dilanjutkan ke rumah kerabat pasien. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur menyebut mobil PCR untuk tes swab tidak hanya ditujukan bagi kota Surabaya, tapi untuk seluruh wilayah di Jawa Timur. Menurutnya, kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dipicu kesalahpahaman. Saya mau diseksa apa? Nanti saya dituduh nggak bisa kerja lagi. Mana Pak? Ini loh saya. Inilah ekspresi kekesalan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Jumat kemarin. Risma marah karena mobil PCR bantuan BNPB untuk kota Surabaya digeser keluar kota, yakni Lamongan dan Tulung Agung. Pemindahan mobil PCR atas permintaan gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Padahal pemerintah kota Surabaya telah menjadwalkan tes swab bagi ratusan warga. Menanggapi kemarahan Risma, gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur menegaskan 2 mobil PCR milik BNPB tidak hanya untuk kota Surabaya, tapi juga melayani seluruh wilayah di Jawa Timur. Menurutnya, kemarahan Risma dipicu kesalahpahaman. Tidak hanya untuk Surabaya, tetapi spesifik juga menyebut kota lain seperti Sidoarjo, Lumajang. Ini juga ada beberapa kenapa juga harus di Tulung Agung? Karena Tulung Agung ini juga memerlukan butuh bantuan karena terkendala dengan kapasitas swab yang di sana juga harus perlu dilayani. Kota Surabaya saat ini menjadi daerah penyumbang kasus positif corona tertinggi di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar dan belum menerapkan new normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan ibadah berjemaah di rumah ibadah dalam fase new normal harus dengan sejumlah syarat. Rumah ibadah dan jemaah harus ikuti protokol kesehatan yang ketat. A. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. B. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. C. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. D. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan di pintu keluar rumah ibadah. E. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius setelah melakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. F. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter. G. Melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. H. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. E. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. J. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan K. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah itu. Kelima, tentang kewajibannya masyarakat dalam melaksanakan ibadah di rumah ibadah. A. Jemaah harus yakin dia dalam kondisi sehat. B. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakannya itu telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. C. Menggunakan masker atau masker wajah sejak keluar dari rumah dan selama berada di area rumah ibadah. D. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. E. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. F. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter. G. Menghindari dari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. H. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. E. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, wakili teman-teman yang bertugas saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan, pakai masker dan tetap di rumah. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi.
Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah.